Hai, selamat pagi semuanya. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat, ya, tetap mengikuti protokol kesehatan, be healthy, be safe. Oke, kemanapun Anda ikuti protokol kesehatan, termasuk kembali ke rumah, ya. Nah, untuk minggu ini kita akan lanjut aja ke materi minggu lalu, yaitu menggunakan aplikasi Scratch ini. Cuma di sini kita sudah masuk ke dalam prakteknya, ya. Prakteknya ini masih masuk kategori mudah. Di sini sudah saya siapkan, ya, sudah saya siapkan. Di mana latar belakangnya sudah saya ganti jadi gambar pemandangan seperti kayak di akuarium, ya, dan ada satu sprite di sini, ya, yang sudah saya masukkan di sini, yaitu gambar ikan. Mengenai bagaimana cara menggantinya ini, silakan diputar kembali lagi di video pembelajaran minggu lalu. Oke. Nah, yang saya mau inginkan adalah ikan ini nanti bisa bergerak sendiri ke kanan, ya, bisa bergerak sendiri ke kanan sampai nanti ke bagian tepi di sini, ya. Dia nanti arahnya balik, arah kepalanya arah ke kiri. Oke. Arah kepalanya ke kiri, lalu dia jalan lagi ke arah kiri. Oke. Jadi bukan seperti ini ya, bukan ekornya mundur ya. Nah, setelah nanti arah kepalanya ini menabrak ibaratnya menyentuh pinggiran sebelah kiri akuariumnya, nanti dia arahnya kembali lagi seperti ini. Oke, terus bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Nah, bagaimana caranya ini supaya ikannya bisa bergerak? Maka sudah pasti kita harus masukkan supaya perintah ini bisa bergerak, yaitu adalah move 10 step. Sebelum saya lanjutkan lagi, di dalam gambar ikan ini, seperti ini yang sudah saya masukkan, di dalamnya ada beberapa kostum, ya. Artinya ada beberapa jenis gambar ikan. Di sini ada 4, ya. Saya pakai yang pertama saja. Anda nanti sesuaikan selera Anda mau yang mana. Oke, saya tetap pilih ini aja, biar nampak lebih norak ya, ikannya lebih norak warnanya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan saja gerakannya itu supaya ikan ini bisa maju sendiri ya. Bagaimana caranya ini? Tinggal kita tarik aja ya di bagian motion, tinggal tarik aja move 10 step ini ke dalam sebelah kanan ini ada coding ini khusus untuk ikan ini. Oke. Nah, jika saya menekan double klik, maka ikan ini otomatis bisa bergerak ya. Ini kalau saya double klik ya. Oke. Nah, dia otomatis bisa bergerak. Jadi kalau sudah ada tanda label kuning-kuning ini, ya, dia bisa artinya perintah blok ini dijalankan. Nah, masalahnya capek dong. Tiap kali saya harus suruh dia maju, saya harus saya maju, capek. Ya. Bagaimana caranya ini supaya dia bisa bergerak sendiri? Ya. Apa yang harus saya tekan? Saya mau nanti ini tombol bendera hijau ini nanti saya klik, dia bisa jalan sendiri. Saya klik, dia bisa jalan sendiri. Saya klik, dia bisa jalan sendiri. Kayak gitu. Ya. Nah, berarti ada sebuah kejadian yang harus kita masukkan ke dalam bendera hijau ini. Oke, bagaimana caranya? Ya, berarti kita di sini ada sebuah kejadian. Kita pindah ke bagian event. Oke, setelah pindah ke bagian event, ya, di sini nampak di sini adanya when bendera hijau, artinya kita baca green flag, klik. Artinya ketika bendera hijau ini diklik, apa yang mau dilakukan? Inilah kita jalankan. Oke, ini tidak mungkin letakkan di bawah karena lekukannya nggak sama. Ya bisa yaitu di atas, lekukannya sama, baru kita bisa masukkan. Oke, ketika bendera hijau ini diklik, maka dia akan maju 10 langkah. Ya, sesuai dengan arah wajahnya. Contoh, saya klik, dia maju, saya klik, dia maju, saya klik, dia maju. Nah, kalau seperti ini juga saya harus mengklik berulang-ulang juga capek. Saya mau klik sekali, dia jalan sendiri. Ya, bagaimana solusinya? Berarti ada yang harus diatur, harus ada yang dikontrol. Oke, berarti perintah ini harus dikontrol supaya dia bisa terus diulang-ulang. Oke, maka kita bisa mencarinya di bagian pengontrolan, yaitu di bagian kontrol di sini, ya. Kita bisa mencari untuk suruh dia berulang-ulang, yaitu ada namanya forever. Oke, forever ini sudah pasti tidak bisa letakkan di atas, hanya bisa di bawah atau di sini, ya. Nah, perintah apa yang mau diulang-ulang? Sudah pasti perintah yang disuruh dia maju. Jadi lebih bagus berarti forever-nya ini adalah letakkan di bagian setelah when. Oke? Bukan setelah move. Ya, setelah when. Sehingga perintah move ini ada di antara forever. Oke? Sehingga perintah ini ya
artinya perintah move dan step ini terus diulang-ulang ya selama. Jadi dia udah selama perintah ini dijalankan, udah ketemu ini, balik lagi ke atas, ulangi lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai kita suruh dia berhenti. Nah, coba kita tes. Setelah saya klik bendera ini, ya otomatis ikannya bisa maju. Namun sayang setelah sampai ke tepi dia sembunyi hanya nampak ekornya aja. Saya harus terpaksa dengan menarik ekornya keluar lagi ya untuk suruh dia mengulangi lagi. Kalau tiap kali seperti ini saya harus menarik ekornya keluar seperti ini bukan juga sebuah kerjaan. Saya mau ikannya itu bisa mantul sendiri ya setelah sampai ke bagian tepi. Sedangkan dalam kenyataan saya nggak bisa menarik ikannya ini ya secara kenyataan. Contoh ikan yang hidup Anda nggak bisa menangkap seperti ini kecuali pakai tanggoan. Kalau penggal pikirannya itu lendir semua, makanya dia licin, bisa cepat dia di dalam air. Nah, bagaimana solusinya ini? Ya, setelah sampai ke bagian tepi dia bisa balik lagi, maka kita harus cek lagi di bagian motion karena itu adalah gerakan. Oke, kita cek di sini di bagian motion di sini ada nanti sebuah perintah namanya if on edge budge. Ya, di sini ada namanya if on edge budge. Baik gampang, saya periksa lagi. Oke, artinya sudah sampai ke bagian tepi, dia mantul balik, mendal lagi. Oke, nah perintah ini terserah Anda mau letakkan di bawah move atau sebelum move juga boleh, selama dia masih berada di dalam forever, ya. Jadi dia nggak bisa di luar. Oke, artinya kalau sudah sampai ke bagian tepi, dia mantul balik. Coba kita lihat. Masalahnya ikannya ini setelah sampai ke tepian, ya, setelah sampai ke tepian, baliknya lucu kali, seperti kayak ikan yang sudah mati. Oke, lihat ya arah perutnya. Oke, perutnya di sini, ya. Ini waktu bergerak ke kanan cocok. Oke, tapi balik lagi kok seperti kayak ikan yang sudah mati. Nah, mengenai ini bisa kita akali dengan cara bermain di bagian kostumnya. Di sini ada namanya flip. Oke, di sini ada namanya flip, ya. Flip horizontal ataupun flip vertikal. Oke. Nah, artinya kita bisa ibaratnya tinggal kita putarkan saja ya, tinggal kita putarkan saja arahnya itu supaya tidak seperti ini. Contoh misalnya kalau ini flip berarti dia arah kanan ke kiri. Kalau ini flip berarti dari atas ke bawah. Oke. Kalau saya tekan ini sekali, apa jadinya? Berarti ikannya jadi kayak gini. Sekarang masalahnya ke kiri benar. Oke, ke kirinya benar. Tekanannya nggak sesuai. Oke, berarti flip ini nggak bisa dipakai. Ya, berarti saya balikkan lagi. Oke, begitu juga dengan flip yang satu ini. Ya, flip yang satu ini, kalau saya tekan, maka jadinya agak lucu. Kok malahan jalannya mundur. Tapi dia arahnya ke kiri juga tidak sesuai. Jadi kalau saya balik lagi ini, saya balik tekan ini misalnya, ini juga lucu. Oke, saya balik lagi. Ya, ini lucu. Ini tidak mungkin. Oke, ini tidak mungkin. Nah, kadang-kadang ada yang bisa kita memakai flip, kadang-kadang terpaksa kita harus pakai perintah. Ini sih kalau arah ke kiri udah cocok, tapi sayang arah ke kanannya tidak sesuai. Oke, saya balikkan lagi ke posisi semula. Nah, secara teori kita bisa bilang ini dalam flip. Oke, yang semulanya seperti ini ya. Yang kita bilang sih ini seharusnya pakai flip. Memang sudah betul kalau kita, tapi ini kita harus menekan secara manual. Saya mau dia diprogram secara otomatis. Maka di bagian motion ya, di bagian motion di sini, oke, kita harus memasukkan sebuah perintah lagi supaya dia itu nanti kalau sudah ketemu ke bagian sebelah pinggir ya, dia itu bisa ibaratnya arahnya bisa diputar. Di sini ada namanya shift rotation style. Oke. Kita lihat yang semula ini ya, arahnya kemari, yang semula seperti ini ya. Nah, perintah ini saya akan masukkan ke dalam di sini. Oke. Jika dia kena mantul, maka dia putar arahnya. Oke, lihat arahnya sudah tidak sama lagi kan? Dia bukan seperti ikan mati lagi. Oke, supaya gampang saya perbesar. Ya. Lihat. Oke. Coba saya zoomkan. Arahnya sudah cocok. Oke. Nah, jadi seperti ini, maka
pekerja praktek kita ini sudah selesai untuk latihannya. Oke, maka ada tugas yang menanti Anda. Ya, nah ini lihat arah perutnya ada sama, cocok di arah ke kiri. Jadi ini saya balikkan lagi. Artinya setelah tombol bendera ini hijau diklik, dia akan melakukan 3 perintah ini secara berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai tombol merah ini dipencet. Maaf ya, saya ini agak kurang sehat hari ini, makanya saya agak terlambat membuatnya karena agak pilek ini. Mudah-mudahan nggak kena COVID ya. Oke. Nah, jadi perintah ini akan terus diulang-ulang, yaitu perintahnya maju 10 langkah, lalu sampai mengecek apakah sudah kena pinggiran. Kalau sudah kena pinggirannya, maka dia mantul. Kalau enggak, ya udah lewatin. Udah, lalu arahnya itu hanya bisa ke kanan ke kiri, rotasinya. Sehingga dia waktu balik, dia tidak seperti kayak nampak ikannya lagi mati, ya. Enggak, jadi ini ikannya hidup. Tapi ikan digital ya, ikan elektronik. Oke? Nah, tugas Anda nanti akan saya berikan, ya, tugas Anda nanti akan saya berikan supaya animasi ini supaya bagus, ya. Jadi nanti saya minta Anda tambahkan lagi apa lagi yang mau ditambahkan ke dalam akuarium ini, ya, supaya animasinya ini menjadi lebih hidup lagi. Oke, itu yang harus Anda pikirkan, ya. Ada, agak sakit saya. Ya. Oke, saya rasa hanya sampai di sini. Jika ada yang kurang jelas, kurang mengerti, silakan tuliskan di dalam komentar Anda. Jangan lupa tugas dikerjakan. Saya rasa hanya itu aja. Oke, cukup sampai di sini dan sampai jumpa.